Halo sahabat Lestarian, kembali lagi bersama saya Yudis di program Kultum Kuliah Tumbuhan dari Caping Merapi. Nah, untuk Kultum kali ini kita akan bahas tentang Tambulapot. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Pak Eka, selaku Ketua Asosiasi Tambulapot Kota Yogyakarta. Selamat siang Pak Eka. Siang. Sehat Pak Eka? Sehat ini. Untuk langsung saja, biar nggak berlama-lama, kita ngebahas tentang Tambulapot langsung dari sumbernya. Bahkan dari Pak Eka. Ya. Teman-teman, saya mau nanya dulu sih sebenarnya. Tambulapot ini kepanjangan apa sih Pak? Karena saya sebenarnya tanaman yang di dalam pot. Jadi semua tanaman, baik itu buah, sayuran, ataupun tanaman hias yang ada di pot itu bisa disebut dengan tabulapot. Oh, lu kira-kira apa bedanya Pak sama tanaman yang di tanah atau seperti apa? Ya, yang jelas kalau yang di tabulapot, yang di dalam pot itu kan medianya terbatas. Jadi kuncinya adalah di bagaimana komposisi media itu yang mampu memberikan nutrisi pada pohon itu. Nah, apapun jenisnya, itu akan bervariasi sesuai dengan jenis tanamannya. Dan banyak unsur media yang bisa kita gunakan untuk itu. Terus untuk Tambulapot sendiri ini ada positifnya nggak sih Pak daripada yang di tanah? Iya, yang jelas lebih mudah pengendalian hamanya. Kita tanamannya tidak terlalu tinggi, kemudian kalau itu tanaman jenisnya buah, itu kita bisa cepat berbuah. Kita rekayasa dengan jenis tanaman yang ada, gitu kan. Kita rekayasa tanaman dengan jenis medianya. Jadi misalnya itu tanaman jambu, itu tentu berbeda dengan tanaman anggur medianya. Kemudian dengan tin, kemudian itu tanaman hias, misalnya yang jenisnya kartus, itu kartus akan beda dengan tanaman yang jenisnya anggrek dan sebagainya. Itu jenis media itu juga menentukan untuk di Tambulapot itu. Berarti nggak semua tanaman juga bisa Tambulapot, apa gimana? Sebenarnya semua tanaman bisa, tinggal bagaimana kita memformulasikan medianya. Jadi medianya itu kita sesuaikan dengan jenis tanamannya. Jadi kalau apapun bisa ditanam di pot, nih. Semuanya bisa ditanam di pot. Baik, itu mungkin orientasi pertama ya, silakan Pak untuk selanjutnya Tambulapotnya dipraktikkan atau dijelaskan lebih lanjut. Oh iya, untuk Tambulapot misalnya untuk tanaman buah. Tanaman buah itu banyak hal yang bisa kita gunakan. Misalnya kita sering nanam pohon itu sudah lama, sudah 2-3 tahun tidak pernah berbuah. Itu bisa kita semprot dengan ini, dan ini itu sebenarnya adalah hasil dari rumah sendiri gitu ya. Kita misalnya ada nyuci beras dan sebagainya gitu kan, kita ambil, kita simpan, kemudian kita kasih bioaktivator, kemudian kita kasih tetes tebu. Nah, ini kalau tanaman yang tidak bisa berbuah ini kita semprotkan. Nah, kemudian kalau ada hama penyakit, nah ini kan lebih gelap. Ini kita bisa gunakan ini. Ini dari mol ya. Mol itu nasi basi. Nasi basi kita fermentasi dengan tetes tebu dengan bioaktivator. Kemudian kalau ada tanaman seperti semut, hama yang seperti semut dan ulat, bulu dan sebagainya, ini biasanya langsung hilang. Nah, kalau ini untuk nutrisi akar. Nah, ini juga sebenarnya dari sampah organik, ini dari lindi ya. Jadi kita menggunakan dekompos tertumpuk itu, bisa kita ambil lindinya, kemudian yang sampah padatnya bisa kita gunakan untuk media tanam, jadi menjadi kompos ya. Ini seperti ini. Nah, untuk tanaman sendiri gitu nggih. Ya, untuk terutama tanaman buah yang untuk populer di kota gitu nggih. Karena kita bina itu banyak di kota, tanamannya adalah tanaman buah. Nah, ini kita banyak lakukan. Nah, ini misalnya kalau kita pas bersih-bersih pohon karena cabangnya terlalu banyak, kita potong, itu tidak kita buang. Nah, karena kita konsepnya zero waste. Jadi nol sampah. Nah, ini kita bisa manfaatkan batangnya kita tanam, dan ini tidak lebih dari usia 2 bulan. Ternyata sudah tumbuh dan sudah mempunyai bunga dan bakal buah. Seperti itu. Ini kemudian kalau kita bersih-bersih tanaman, kita punya tanaman anggur, kita potong, kita tanam, sudah bisa tumbuh menjadi anggur. Ini anggur merah ini yang Nilonel. Nah, ini
Ini juga sama, misalnya pohon tin. Nah, pohon tin ini juga bisa kita apa? Kita manfaatkan, kita potong daripada dibuang, kita tanam, itu juga langsung bisa tumbuh. Nah, ini yang dalam tahap yang apa istilahnya orang sering melakukan, dan ini yang paling dasar untuk tingkat tabulapot. Karena di tabulapot itu tahapannya adalah ada bagaimana untuk yang pemula biasanya kita menyiapkan untuk media tanam. Media tanam, kemudian ada jenis tanaman yang akan kita tanam. Tanam kita sesuaikan dengan jenis media yang kita punya. Kemudian besaran dari potnya bisa kita sesuaikan dengan tumbuhan itu. Nah, untuk yang tahap selanjutnya, kadang-kadang kita ingin membuat tanaman itu satu pohon dengan beberapa jenis. Ini misalnya anggur. Anggur ini kita pakai yang jenisnya Isabel. Yang bawah, batang bawah kita menggunakan Isabel. Yang atas ini kita gunakan yang trans. Ini anggur yang hitam, ini anggur yang hijau. Ini yang manis. Ini impor. Dan bisa kita gunakan. Nah, ini kenapa tidak dipotong? Ini kita tunggu agak besar. Nah, ini nanti kita sambung dengan yang jenis Kirnel. Jadi nanti satu pohon bisa menjadi beberapa jenis tanaman untuk tanaman anggur. Dan ini kita juga mencoba untuk tanaman jambu. Nah, ini batang bawahnya yang kokoh kuat kita gunakan jambu kancing. Kalau orang Jawa nyebutnya jambu wudel. Nah, ini kita sambung dengan satu, ini dengan cincalo hijau. Nah, ini kita sambung, dan kebetulan ini sudah 10 hari tidak kering, artinya ini tumbuh. Ini bisa menyatu. Ini pakai jambu dalhari putih. Kalau orang sana asalnya di Sumatera Utara itu nyebutnya sebagai jambu kapas. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ini pakai, nah ini yang lagi populer untuk tanaman jambu variegata. Ini kita jenisnya atau bukitnya. Nah, ini kita sambung sama juga tidak kering. Dan mungkin ini seminggu lagi sudah bisa kita buka. Tinggal nanti kita tunggu pertumbuhannya bagaimana. Seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tabulapot untuk tanaman buah. Nah, untuk kali ini kita bicara dengan tanaman buah saja dulu, karena untuk session berikutnya mungkin kita bisa akan berbicara lebih banyak. Hari ini saya akan mencoba memvariasi tanaman. Kalau jambu dengan jambu biasa, kita akan mencoba tanaman jambu dengan ini. Kita punya tadi di kebun itu ada ini tanaman salam. Nah, ini tanaman salam. Ini tanaman salam. Kita akan coba nanam salam, nanti kita sambung dengan jenis yang variegata. Nah, sebelumnya kita cocokkan dulu besarannya. Oh pas, ternyata di sini nanti kita potong. Nanti kita sambung di sini. Kemudian ini masih tanaman buah, jadi masih apa ya? Masih bagus. Nah, ini nanti kita coba yang terakhir nanti kita menggabungkan tanaman hias dengan tanaman buah. Akan kita coba ini dengan pucuk merah. Apakah ini sulapan atau tidak? Ya nanti 3 minggu ke depan setelah hari ini kita menyambung. Monggo silakan datang ke Caping Merapi untuk membuktikan apakah tanaman itu bisa tumbuh atau tidak. Mungkin itu yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan yang paling sederhana, kita bisa menggunakan cutter. Nah, kita sesuaikan cutternya sesuai dengan apa. Atau kita bisa menggunakan alat yang seperti ini. Kalau ini presisi sekali, tetapi kan juga tidak semua pelestarian punya alat yang seperti ini. Kita pakai yang sederhana aja. Kita bisa menggunakan cutter atau kita bisa menggunakan ini. Alat yang seperti ini. Ini juga sangat mudah karena di toko-toko buku pasti ada hal yang seperti ini.
Monggo kita coba untuk yang jenis ini kita seperti ini. Kita potong pohon salamnya. Kita ingat ini harus bersih ya. Ini tadi barusan kita ganti jadi seperti itu. Kita sesuaikan panjangnya. Ya. Ini bisa kita kurangi daunnya untuk mengurangi penguapan dan mengurangi beban. Ini harus kita lakukan dengan cepat karena batang jambu ini cepat kering. Batang jambu cepat kering. Kita paskan. Nah, oh ternyata pas. Ini kita buka. Ya. Langsung dipotong aja. Ya, itu. Ini tinggal kita rapikan. Tapi harus kenceng ya ini. Jangan sampai ada rongga sehingga air itu masuk. Kalau air masuk pasti busuk batangnya. Ini ya, cantik dipotong aja. Ya. Cepat mas. Cepat ya. Ya ternyata. Nah seperti ini. Ini harus kencang supaya enggak lepas. Kita buat tali. Ya, sudah, tinggal dipotong. Nah, sudah jadi. Tinggal kita tunggu 3 minggu. Nanti kalau dalam perjalanan selama 3 minggu daun ini tidak kering, artinya daun ini bisa hidup dan batangnya bisa menyatu dengan batang yang bawah ini. Ini untuk jadi jambu varigata batang bawahnya dengan pohon salam. Ini bisa lebih besar, lebih kuat, dan hasil jambunya itu akan lebih harum dan lebih manis. Ini untuk yang di salam. Nah, kita akan ini bereksperimen begitu untuk agak lebih. Ini kita carikan batang yang pas. Ini pakai Retitra. Ini jambu Retitra, sama prosesnya. Kita siapkan. Kemudian kita potong.
Di bawah mata batang ya. Ini dipotong. Nah, seperti ini. Kemudian sama kita agak panjang. Nah, tadi yang sudah kita bikin, kita paskan besarannya. Oh pas ya. Ini kita potong. Ya, kalau kita sambung pas kan ini besarannya batang ya. Ini tinggal kita tali ya, seperti tadi. Penjenengan di rumah bisa mempraktekkan. Kalau memang kurang jelas begitu nggih, atau ingin praktek lebih intensif, monggo datang ke Caping Merapi, Jalan Raya Tajem, Widomartani, Templak, Sleman. Nah, ini bisa kita lakukan seperti tadi. Nah, seperti ini. Monggo nanti 3 minggu ke depan silahkan dibuktikan apakah ini bisa tumbuh atau tidak. Atau nanti biar dari teman-teman caping juga membuat hasilnya. Sedikit ya, tengah. Jadi harus benar-benar rapat begitu. Harus kenceng. Iya, harus rapat supaya tujuannya itu apa? Air jangan sampai masuk. Kalau air masuk pasti sebaik apapun pasti akan busuk. Ya, sudah. Ya. Sudah, ini sudah kita nyoba. Satu di tanaman jambu dengan pucuk merah, yang satu tanaman salam dengan jambu yang varigata. Jadi ini red citra sama pucuk merah. Terima kasih. Mantap dari saya, kurang lebihnya. Monggo. Ya, terima kasih untuk Pak Eka. Ibunya sangat bermanfaat. Silakan dari sahabat pelestarian yang penasaran apakah hasil ini bisa tumbuh dengan baik, silakan datang ke Caping Merapi untuk melihat hasilnya. Dan untuk sahabat pelestarian yang ingin melakukan seperti ini bisa dilakukan di rumah sendiri. Itu saja dari saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di kultum selanjutnya.